Oke, bertemu lagi dengan Kak Sigit di Bimbel Privat Like Education, Pengilingan Cakung, Jakarta Timur. Nah, hari ini Kak Sigit mau ngebahas tentang materi pelajaran IPS, tema 4, subtema 2, kelas 6 SD. Oke, langsung aja kita mulai dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pelajaran IPS itu ternyata materinya tentang narkoba. Oh, serem ya. Narkoba ini apa sih Kak? Narkoba itu adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Ya, jadi narkoba itu adalah suatu obat-obatan yang terbentuk dari zat-zat kimia yang sebenarnya itu boleh digunakan tapi untuk dunia kedokteran kayak gitu dan tidak boleh diperjualbelikan secara umum karena itu berbahaya. Apa sih bahayanya? Nah, ini udah kasih tulisin dampak buruk narkoba. Ini singkat ya, sebenarnya banyak banget dampak buruknya. Pertama, mengganggu sistem saraf dan kesehatan. Sistem saraf itu apa Kak? Sistem saraf itu adalah sistem sel-sel yang ada di dalam otak kita. Sebenarnya ada di dua tempat. Ada di otak, ada juga di sumsum tulang belakang. Nah, saraf itu sebenarnya menyebar ke seluruh tubuh, tapi pusatnya itu tadi ada di otak dan sumsum tulang belakang. Ketika ada nauzubillah min dzalik ya, ketika ada seseorang menggunakan narkoba, maka otak dan sumsum tulang belakangnya akan ikut rusak kayak gitu. Jadi narkoba itu sangat berbahaya dan juga akan merusak kesehatan ya, merusak bagian hati, kemudian merusak mata, merusak mulut ya, kemudian merusak kuku-kuku di tangan kayak gitu. Kuku tangan, kuku kaki. Nah, itu akan merusak kesehatan orang itu kayak gitu. Terus yang kedua, dapat menularkan HIV. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu HIV itu apa. HIV itu adalah suatu penyakit yang berhubungan dengan imunitas ya. Oh, salah Kak Sigit. Jadi HIV ini sebenarnya adalah nama virusnya. HIV ini adalah nama virusnya. Nah, dia bisa ditularkan melalui narkoba. Nah, HIV itu kalau nama penyakitnya itu bukan HIV. Nama penyakitnya itu adalah AIDS. Nah, AIDS itu adalah nama penyakit yang mengenai atau menyerang imunitas kita. Imunitas itu kalau bahasa sederhananya itu kayak kemampuan kita untuk sehat kayak gitu. Nah, jadi AIDS itu akan menyerang imunitas kita, membuat seseorang yang punya penyakit AIDS itu jadi gampang sakit. Tapi sakitnya itu langsung ke tahap serius yang bisa menyebabkan meninggal. Nah, itu AIDS. Nah, HIV itu sebenarnya menularnya itu dengan banyak hal, tidak hanya pakai narkoba. Kenapa narkoba bisa menularkan HIV? Karena di jenis-jenis narkoba itu ada jenisnya dengan menggunakan jarum suntik. Jadi disuntik ke tangan kayak gitu. Nah, ketika jarum suntik itu dipakai berganti-gantian ya sama orang-orang yang pakai narkoba, maka HIV itu bisa ditularkan kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Oleh sebab itu Allah kan dalam agama Islam kita dilarang untuk melakukan atau memakai sesuatu atau memakan atau meminum sesuatu yang merusak tubuh kita sendiri. Nah, itu Allah marah. Terus yang ketiga, menyebabkan gangguan mental. Ya, gangguan mental itu berarti artinya sakit jiwa dan overdosis. Overdosis ini kalau disingkat tuh jadi OD ya. Nah, jadi pertama Kak Sigit mau jelasin ini dulu gangguan mental. Orang yang yang udah make narkoba, nauzubillah min dzalik, itu maka dia akan terus-terusan make. Kalau misalkan dia nggak make, itu dia bakal pokoknya badannya itu jadi gimana ya? Badannya itu jadi sakit kalau misalkan dia nggak make narkoba itu. Karena alhamdulillah Kak Sigit udah pernah lihat gitu di beberapa video itu Kak Sigit nonton orang yang sedang butuh narkoba gitu, kecanduan narkoba itu jadi menggigil gitu. Udah wah pokoknya parah banget dah. Itu dia udah nggak bisa mikir jernih, makanya itu disebut gangguan mental. Bahkan nauzubillah min dzalik ada orang yang Kak Sigit pernah nonton beritanya atau pernah baca. Jadi orang yang udah pernah kena narkoba, kan dia beli narkoba pakai duit ya, terus dia nggak punya duit. Akhirnya dia ngambil duit orang tuanya, jual rumah orang tuanya, jual rumah, jual motor, jualan sebagainya. Nah, itu gara-gara buat beli narkoba. Nah, itu nggak boleh kayak gitu ya. Karena itu udah pasti
jelas hukumnya dalam agama Islam, hukumnya adalah dosa. Terus akan menyebabkan overdosis. Overdosis itu artinya apa? Overdosis itu ya tadi si orang itu butuh butuh kok mengkonsumsi narkoba, kemudian kalau nggak dikasih maka dia akan kayak kejang-kejang, terus habis itu mulutnya berbusa, bahkan kalau overdosisnya udah lewat gitu, udah terlalu tinggi, maka menyebabkan kematian. Nah, jadi nggak boleh ya dengan narkoba. Pokoknya kalau kalian itu ada di lingkungan yang kayak gitu, please jauhin. Please jauhin. Kehidupan kalian itu dan masa depan dan kesehatan kalian itu lebih penting ya. Nggak usah berteman sama orang-orang yang mereka itu deket sama hal kayak gini. Please jauhin aja. Nggak ada untungnya. Terus ASEAN Leaders Declaration on Drug Free. Itu merupakan istilah untuk deklarasi negara-negara di ASEAN, tahu ya ASEAN ya, untuk bekerja sama dalam memberantas narkoba. Nah, upaya Indonesia dalam melawan narkoba itu pertama ngeluarin undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai tentang narkotika. Dan Indonesia juga punya badan khusus atau organisasi khusus untuk menangani narkoba, yaitu Badan Narkotika Nasional atau disingkat sebagai BNN kayak gitu. Jadi orang-orang yang kecanduan narkoba mereka bisa sembuh tapi diobatin sama organisasi ini, Badan Narkotika Nasional. Saran Kak Sigit sih kalau misalkan ada orang yang memakai narkoba ya mesti dibawa ke BNN ya, saran Kak Sigit untuk diobati. Karena kalau diobati sendiri di rumah, nah itu kayaknya agak sulit gitu. Kalau ngobatin sendiri di rumah itu agak sulit. Jadi lebih baik. Tapi kalau udah tahapnya itu udah genting banget ya. Jadi dia narkobanya itu udah banyak, terus udah lama makainya. Nah itu mesti dibawa ke BNN. Terus udah habis. Jadi IPS itu yang subtema 2, tema 4 subtema 2 itu mengenai narkoba. Oke, sampai sini dulu kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.